Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saumitri Utami, ilmu hukum kelas 1D dengan NIM 12130500176. Di sini saya akan menjelaskan terkait mukjizat. Mukjizat berasal dari bahasa Arab yang artinya melemahkan, yaitu membuat sesuatu menjadi tidak mampu. Mukjizat merupakan sesuatu yang luar biasa sehingga manusia tidak mampu mendatangkan hal yang serupa. Menurut istilah, mukjizat berarti sesuatu yang luar biasa yang terjadi dalam diri Nabi atau Rasul Allah. Mukjizat bertujuan untuk membuktikan kenabian atau kerasulan seorang Nabi dan Rasul Allah yang tidak dapat ditiru oleh siapapun dan untuk melemahkan segala macam usaha dan alasan orang kafir dan menentang Islam, dan menyerukan kepada umat agar percaya atas keesaan Allah Subhanahu wa taala. Unsur yang harus ada dalam mukjizat antara lain kejadian luar biasa, tampak pada diri seorang nabi, ada tantangan dari kaum yang menyaksikan kedudukan seorang nabi, manusia tidak mampu menandingi hal yang luar biasa tersebut. Lazimnya, nabi atau rasul menampakkan mukjizatnya hanya pada saat-saat yang sangat dibutuhkan, misalnya untuk membela diri atau menjawab tantangan orang kafir. Dalam Al-Quran, mukjizat biasanya disebutkan dalam kata-kata ayat atau burhan, yang berarti bukti atau keterangan yang jelas. Setiap muslim wajib mempercayai mukjizat yang dimiliki nabi atau rasul. Mengingkari mukjizat nabi atau rasul berarti mengingkari ayat-ayat yang ada dalam Al-Quran itu sendiri. Jadi orang-orang yang mengingkari mukjizat nabi atau rasul termasuk seorang kafir. Contoh mukjizat yang diberikan kepada Rasul Allah. Yang pertama, pada Nabi Ibrahim. Mukjizat pada Nabi Ibrahim adalah tidak hangus ketika dibakar oleh Raja Namrud. Jika orang biasa dibakar dalam kobaran api dalam suhu 170 derajat Celcius, tentu hangus terbakar dalam sekejap. Namun, Nabi Ibrahim alaihissalam tidak terbakar sedikit pun. Bahkan api terasa dingin oleh beliau. Lalu, pada Nabi Musa alaihissalam, Nabi Musa merupakan nabi yang diutus untuk menyeru Bani Israel agar beriman kepada Allah. Dakwahnya ditentang oleh seorang raja yang kejam dan durhaka kepada Allah, yaitu yang bernama Fir'aun. Raja Fir'aun mengumpulkan para tukang sihir untuk mengalahkan Nabi Musa alaihissalam. Para tukang sihir tersebut melemparkan tongkat-tongkat yang ada di tangan mereka dan menjelma menjadi ular-ular yang siap menyerang Nabi Musa alaihissalam. Allah memerintahkan Nabi Musa alaihissalam untuk melemparkan tongkat yang biasanya digunakan untuk mengembala kambingnya. Tongkat itu berubah menjadi ular besar dan menelan habis semua ular tukang sihir tersebut. Lalu pada Nabi Muhammad SAW, mukjizatnya adalah Al-Quran menjadi mukjizat terbesar. Celah-celah jari beliau dapat memancarkan air yang diminum oleh para sahabatnya. Mi'raj ke Sidratul Muntaha dalam waktu yang singkat. Pada Nabi Saleh alaihissalam, Nabi Saleh dapat mengeluarkan unta besar dari lubang batu yang sangat kecil. Lalu pada Nabi Sulaiman, kisah kehebatan Nabi Sulaiman dapat kita baca dalam surat Saba dan surat An-Nahl. Ia seorang nabi yang dapat berbicara dengan semua jenis binatang, termasuk dengan bangsa jin. Ia juga dapat mengendalikan angin. Ia juga seorang raja bagi manusia dan hewan dan berhasil mengislamkan Ratu Bulqis yang sebelumnya menyembah berhala. Lalu pada Nabi Isa alaihissalam, mukjizatnya adalah membuat burung dari tanah dan benar-benar hidup atas izin Allah, menyembuhkan orang yang buta sehingga dapat melihat lagi, menyembuhkan orang yang sakit lepra, menghidupkan orang yang sudah meninggal atas izin Allah. Lalu macam-macam mukjizat. Menurut sifatnya, mukjizat dapat berarti menjadi dua macam. Yang pertama, mukjizat hisyah, yaitu mukjizat yang dapat dilihat, didengar, dirasakan, dan dipegang. Mukjizat hisyah ditujukan kepada orang biasa yang kurang mampu menggunakan akal pikirannya secara baik. Contohnya, mukjizat Nabi Nuh alaihissalam, beliau membuat perahu untuk menghadapi banjir yang pada waktu itu tidak pernah dilakukan orang dan mustahil dapat dilakukan oleh orang biasa. Setelah perahu selesai dibuat, banjir datang dan sumber airnya datang dari tiap-tiap rumah penduduk orang kafir. Akhirnya semua penduduk kafir tenggelam, sedangkan Nabi Nuh dan para pengikutnya selamat. Yang kedua, mukjizat maknawiyah, yaitu mukjizat yang tidak dapat dilihat, didengar, dirasakan, dicium, dan dipegang. Mukjizat maknawiyah hanya dapat dimengerti dan dikenal
oleh orang-orang yang berpikir sehat, berbudi luhur, dan berperasaan halus. Contohnya mukjizat yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW berupa Al-Quran. Tidak semua orang mau menerima petunjuk Al-Quran, hanya orang yang sehat, berbudi luhur, dan berperasaan halus yang sanggup menerima Al-Quran dengan senang hati. Al-Quran memiliki keistimewaan yang luar biasa. Salah satunya adalah dalam hal balagoh, tidak ada seorang pun yang mampu menyusun atau merangkai kata-kata sebagaimana Al-Quran meskipun hanya satu ayat. Demikian yang saya jelaskan tentang ilmu akhlak terkait mukjizat. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.